Hello, good morning, class. How are you today? I hope you are fine today. Well, first of all, I have to say congratulations because you are now the 8th grader students. Kalian sekarang kelas 8, bukan lagi kelas 7. Okay, congratulations for you. Well, today we are going to learn about at least four kinds of expression. You can see on the screen. The first one is getting attention atau meminta perhatian. The second one is checking understanding or mengecek pemahaman. And then showing appreciation atau menunjukkan penghargaan untuk menghargai orang lain. And the last one is asking or giving opinion, meminta atau memberi pendapat. Okay, that's what will we learn today. Okay, next, let's start from getting attention. Kita mulai dari meminta perhatian. Ada beberapa ekspresi yang bisa digunakan ketika kita mau meminta perhatian. For example, I have your attention please. Bisa juga digunakan can I get your attention, or attention please, excuse me, stop talking please, quiet or be quiet, could you be quiet. Bisa juga yang paling bawah itu, tapi itu merupakan ekspresi atau ungkapan yang tidak sopan, yang di sebelah yang saya cetak merah itu. Oke, next. Kemudian respon. Ketika ada orang yang minta perhatian, bisa kita tunjukkan dengan layar di sebelah kanan. Itu ada showing attention, menunjukkan perhatian. Bisa dengan okay, I see you, okay, yes sir, or yes ma'am, or yes madam, really. Bisa juga dengan I know what you mean. Bisa dengan how interesting. Okay, that's all about getting attention. Itu semua ungkapan itu digunakan ketika kita mau meminta perhatian atau kita merespon orang yang meminta perhatian. Okay, next. The second one, yang kedua adalah tentang checking understanding atau mengecek pemahaman orang lain. Kadang-kadang dalam komunikasi kita perlu sekali untuk mengecek apakah orang yang ada di depan kita atau yang kita sedang berkomunikasi dengan orang itu, apakah dia paham dengan apa yang kita ungkapkan atau tidak. Itu perlu kita cek. Nah, there are some example of expression how to check understandings. First of all is, do you understand? Or do you know what I mean? Do you understand the text? Have you got the point? Or are you with me? Ya, ungkapan-ungkapan itu merupakan ekspresi di mana kita bisa gunakan ketika kita mau mengecek pemahaman orang lain tentang sesuatu hal. Apakah itu tentang yang baru saja kita omongkan, atau tentang sebuah teks yang baru saja dia baca, atau tentang apapun itu, kita bisa menanyakan pemahaman mereka dengan ungkapan-ungkapan seperti yang tadi itu. Kemudian respons atau jawabannya, ketika ada orang lain yang bertanya pada kita tentang apakah kita paham terhadap sesuatu, ada dua macam. Yang pertama, kalau kita jawabnya iya saya paham, atau yang kedua misalnya kita tidak paham, maka ekspresinya pun beda-beda. Oke, you can see on the slide, showing understanding atau menunjukkan bahwa kita sudah paham. Bisa dengan yes I do, bisa juga dengan yes I understand, bisa juga dengan yes I have got it, atau yes I get it. Itu kalau kita sudah paham. Tapi kalau kita belum paham, kita nggak boleh menjawab bohong. Belum paham, kita bilang yes I do, yes I understand. No, kita harus bilang jujur. Contoh, no I don't, atau no I don't understand.
atau I'm not following you, I don't get it, I'm not sure I get your point. Saya nggak yakin saya bisa menangkap maksud Anda. Or I'm not sure I get what you mean. Saya nggak yakin tentang apa yang Anda maksud. Oke, kita ulangi untuk mengecek pemahaman, atau kita bertanya pada orang lain apakah dia sudah paham atau belum. Bisa dengan ungkapan yang seperti tadi. Do you understand? Do you know Do you know what I mean? Do you understand the text? Have you got the point? Are you with me? Itu ekspresi-ekspresi untuk mengecek pemahaman. Sedangkan respons atau jawaban untuk menunjukkan apakah kita paham atau tidak bisa dengan yes I do, yes I understand, yes I have got it. Itu kalau kita paham. Kalau kita tidak paham bisa dijawab dengan no I don't, atau no I don't understand, atau I'm not following you, I don't get it, atau I'm not sure I get your point, atau bisa juga dengan I'm not sure I get what you mean. Okay? Do you understand? Do you understand? Good. Next. Showing appreciation atau menunjukkan penghargaan. Ini penting sebagai etika kehidupan kita. Kalau ada orang yang berbuat baik atau ada orang yang melakukan sebuah prestasi, mencapai prestasi, kita menunjukkan penghargaan kita kepada mereka. Penghargaan tidak selalu berwujud materi, tapi bisa dengan ucapan atau ungkapan. Contohnya adalah I appreciate it, atau juga you are an inspiration, atau you are amazing, wonderful, well done, fantastic, great, it's very kind of you. Bisa juga dengan you have got it, atau dengan good job. Itu ekspresi tentang menunjukkan perhatian atau menghargai orang lain. Bisa juga kalau menghargai orang lain itu diucapkan dengan thank you. Bisa juga untuk beberapa kasus. Ya, bisa. Kemudian respons ketika ada orang yang menghargai kita atau mengucapkan yang menunjukkan penghargaan pada kita, maka kita harus merespon. Responnya macam-macam, boleh kalian pilih seperti yang ada di slide. Bisa dengan thank you, bisa dengan it's okay, bisa dengan no problem, bisa juga dengan you are welcome. Okay, have you got the point? Bisa dipahami? Showing appreciation atau menunjukkan penghargaan, ungkapannya seperti yang ada di layar itu, ya. Kemudian yang di sisi kanan itu adalah respons, ya. Oke, do you understand? Good. Next. Okay, this is the last item of our topic today. Asking and giving opinion. Asking and giving opinion itu meminta dan memberi pendapat. Kita dari meminta pendapat dulu, atau asking opinion. Asking opinion itu bisa diawali dengan kalimat what do you think of, atau what do you think about. For example, kalau kita mau menanyakan tentang kondisi ruang kelas kita bisa mengucapkan what do you think of our classroom, atau what do you think about our classroom. Bagaimana pendapatmu tentang ruang kelas kita? Oke, bisa juga dengan ekspresi what is your opinion of, what is your opinion about. Bisa juga dengan what's your view, or do you have any other idea. Kamu punya pendapat yang lain, kamu punya ide yang lain.
please say something about bla bla bla. Tolong ucapkan sesuatu tentang titik-titik. Itu juga meminta pendapat. Please give your view about bla bla bla. Or please give your opinion about bla bla bla. Oke. Tolong berikan pendapatmu tentang titik-titik. Nah, itu juga merupakan ekspresi meminta pendapat atau opini. Kemudian kalau kita mau memberi opini atau memberikan pendapat kita, bisa lihat dengan sebelah kanan. Bisa diawali dengan in my opinion, menurut di dalam opini saya, di dalam pendapat saya, bla 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 bla. Baru pendapatnya bagaimana. Oke, bisa juga dengan according to my opinion, menurut pendapat saya atau menurut opini saya. Sebagai contoh, tadi ditanyakan bagaimana ruang kelasmu. Ketika kita menjawab, oh ruang kelas kita bersih menurut saya. Kita bisa dengan according to my opinion, our classroom is very very clean. Oke. Atau yang agak pendek dengan I think our classroom is clean. I think. Bisa juga dengan I don't think. Bisa juga dengan for me bla 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 bla. Okay? That is about asking and giving opinion. Meminta dan memberi pendapat. Silahkan kalian coba sendiri, pelajari sendiri. Kalian bisa buka sumber belajar yang lain selain dari video ini. Bisa dari buku paket kalian di chapter 1, bisa juga dari sumber belajar yang lain di internet dan lain sebagainya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.